Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafana Hanifah De Vries dengan NIM 81114213599 akan menjelaskan mengenai sengketa internasional antara Timor Leste dan Indonesia. Dimulai dengan sejarahnya, datangnya Eropa dan kondisi Pulau Timur pada masa kolonialisme. Di masa kolonial, Laut Timur adalah wilayah jajahan Portugis. Seperti biasa, pada awalnya datang untuk berdagang, namun sesampainya di timur, para penjajah atau pedagang ini menyadari betapa berkualitasnya sumber daya alam di pulau tersebut, sampai kemudian menjadikan Pulau Timur menjadi bagian dari wilayah koloninya. Di abad ke-16, Portugis mendarat di Pulau Timur lewat Pantai Makassar, Okusei. Portugis akhirnya menjadikan Pulau Timur sebagai bagian dari kekuasaannya karena kualitas sumber daya alamnya, terutama kayu cendana yang sudah diakui dunia. Namun di abad ke-17, kabar mengenai kayu cendana di Pulau Timur sampai ke telinga Belanda. Belanda tentu juga ingin mendapatkan kayu tersebut yang kemudian nanti akan mereka jual dengan harga yang tinggi. Portugis yang lebih dahulu telah berkuasa di Pulau Timur tentunya tidak ingin wilayah kekuasaannya direbut oleh pihak Belanda. Portugis mengambil langkah pengamanan dengan memperluas daerah kekuasaannya ke wilayah timur Pulau Timur. Kemudian di tahun 1702, Portugis menyatakan secara resmi bahwa Pulau Timur merupakan wilayah koloninya dan mengubah nama pulau tersebut menjadi Pulau Timur Portugis. Namun Belanda yang saat itu juga sudah menguasai beberapa wilayah di pulau tersebut merasa keberatan dengan pengakuan Portugis. Perseteruan antara Portugis Belanda mengenai Pulau Timur berujung pada Perjanjian Lisbon atau Treaty of Lisbon pada tanggal 20 April 1859. Di perjanjian ini baik Portugis maupun Belanda sepakat untuk membagi pulau tersebut. Wilayah Portugis terdiri dari wilayah timur Pulau Timor serta wilayah Okusei yang menjadi tempat pendaratan pertama mereka, yang kemudian sisanya menjadi wilayah kekuasaan milik Belanda. Kemudian masuk ke pasca kolonial Perang Dunia II dan nasib Pulau Timor. Saat masa Perang Dunia II, Jepang yang superpower kala itu berhasil menguasai Nusantara termasuk Pulau Timur. Kendati demikian, Jepang berkuasa hanya dalam waktu yang cukup singkat, yang kemudian Jepang memutuskan untuk pergi juga dari Pulau Timur. Namun setelah kepergian Jepang, Portugis kembali ke Pulau Timur karena merasa masih memiliki hak. Namun kondisi sudah berbeda karena harus bertemu dengan tetangga baru yang bukan lagi Hindia Belanda, namun Republik Indonesia yang kala itu baru merdeka dari Belanda. Pada tahun 1910 sempat terjadi perubahan besar. Kita kilas balik sedikit. Di negara Portugal, yaitu sebuah kudeta yang menumbangkan Raja Portugal. Karena kudeta itu, Portugal secara perlahan mulai bertransformasi dari negara Eropa dengan sistem monarki menjadi negara yang menganut sistem republik. Tidak berhenti sampai di situ, Portugal pun sempat beberapa kali terus berganti sistem negara melalui kudeta yang terus berulang. Hingga akhirnya pada tahun 1974 terjadilah revolusi Anyelir, di mana pada peristiwa ini, para tentara yang terus berperang akhirnya melawan balik pemerintah karena sudah muak. Dan hal ini pun membelokkan serangan dan hal ini pun didukung oleh rakyat Portugal yang juga merasakan hal yang dan sama hingga akhirnya era rezim Republik Kedua yang otoriter dan prokolonialisme pun berganti dengan rezim Republik Ketiga. Rezim yang satu ini sangat jauh berbeda dengan rezim sebelumnya, di mana rezim ini pro akan demokrasi dan sangat menentang kolonialisme. Wilayah koloni Portugal diberikan hak untuk menentukan nasib mereka termasuk wilayah koloni mereka di Pulau Timor. Portugal memutuskan untuk mengawasi jalannya pengambilan keputusan Timur Portugis dengan mengirim wakilnya untuk menjadi gubernur yaitu Mario Lemos, di mana ia memberikan hak kepada masyarakat di bawahnya untuk mendirikan partai politik di masa transisi tersebut. Merespon kebijakan itu muncullah tiga partai utama di Timor, yaitu UDT, ASDT, dan APODITI yang kemudian ASDT berganti nama menjadi Fretilin. Pandangan dari ketiga partai tersebut mengenai nasib Timor Portugis ke depannya sangat berbeda satu sama lain. Seperti apakah kebijakannya? Yang pertama, Fretilin memilih merdeka secara penuh, sedangkan UDT menyerukan untuk menjadi protektoral Portugal. Sedangkan Apodetin memilih melakukan integrasi menjadi wilayah Indonesia. Namun pandangan UDT dengan berjalannya waktu berubah menjadi mendukung merdeka secara bertahap yang kemudian pada Januari 1975 Fratellin melakukan koalisi dengan UDT karena mereka sudah merasa memiliki tujuan yang sama yaitu kemerdekaan. Dan kemudian mereka berhasil memenangkan pemilu pada Maret 1975. Namun koalisi antara keduanya pun terpecah yang akhirnya UDT berpisah dengan Fratellin berujung pada Agustus 1975 di mana UDT melancarkan kudeta terhadap Fratellin menyebabkan perang saudara yang kemudian gubernur dari Portugal yaitu Mario Lamos memutuskan pergi dari timur Portugis karena sudah merasa tidak aman. Kemudian divisi militer milik Fratellin yang memiliki pengalaman serta latihan langsung oleh militer Portugis bisa dengan mudah meredam aksi kudeta yang dilakukan oleh UDT dengan kepergian Portugis. Secara keberhasilan meredam kudeta, secara otomatis Fratellin menjadi penguasa baru di timur Portugis.
Kemudian masuk ke upaya merdeka, perginya bangsa Eropa dari Pulau Timur. Pada 28 November 1975, Franklin memproklamasikan Timur Portugis menjadi Timor Leste sebagai negara baru. Namun, status Timor Leste yang kala itu belum diakui dunia diinvasi oleh TNI setelah orang-orang dari UDT yang tersingkir dari Fretilin dan anggota Apodeti yang ingin berintegrasi dengan NKRI menentangnya dan meminta bantuan kepada Indonesia. Menurut sudut pandang resmi pemerintah Indonesia era Presiden Soeharto pada tahun 1974, Indonesia sebenarnya tidak ingin menguasai wilayah Timor Portugis. Namun, isu kemerdekaan Timor Portugis yang dilatar belakangi oleh revolusi Anyelir di Portugal membuat Indonesia dan Australia merasa bahwa eh, Timor Leste ini belum cukup mampu untuk merdeka dari sudut pandang sumber daya alam, kondisi politik, dan sebagainya. Akhirnya Indonesia memutuskan untuk mengintegrasi Timor Portugis setelah mendapat dukungan dari Australia dan Amerika. Lawan politik Franklin, UDT, dan Apoditi menyetujui integrasi dengan Indonesia. Sejak saat itu, dengan dukungan internasional dan permintaan dari sebagian masyarakat Timor Leste, Indonesia menerjunkan kekuatan militer untuk mengambil ahli kekuasaan dari Franklin dan memasukkan Timor Leste sebagai provinsi termuda di Indonesia dengan nama Provinsi Timor Timur. Masuk ke masalah politik, yaitu operasi militer di Timor Leste, di mana operasi militer ini dikenal dengan nama Operasi Seroja. Dimulai pada tanggal 7 Desember 1975, TNI mulai menyerbu wilayah Timor Leste dan operasi berskala besar ini merupakan operasi gabungan satuan TNI ditambah sejumlah personel kepolisian. Kapal perang TNI Angkatan Laut membombardir kota Dili yang merupakan ibu kota Timor Leste. Kurang lebih 641 personel elit TNI dengan kemampuan terjun payung juga melakukan penerjunan strategis di kota Dili guna menjalankan misi-misi strategisnya. Dalam kurun waktu setengah hari, TNI sudah berhasil merebut kota. Korban di pihak TNI Indonesia sejumlah 35 jiwa, sedangkan di pihak Fretilin sebanyak 122 jiwa. Di kota-kota yang telah diduduki Radio Fretilin mengabarkan bahwa TNI mulai membunuh orang timur tanpa pandang bulu. TNI menyangkal dan menyatakan sebaliknya. Radio Fretilin mengirim siaran ke dunia internasional guna menghentikan invasi ini. Namun 17 Juli 1976, Indonesia resmi memasukkan Timor Leste sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan nama Timur Timur. Indonesia menyatakan ini adalah integrasi, namun Fretilin menyatakan bahwa ini adalah aneksasi. Kemudian Provinsi Timur Timur di bawah pemerintahan Indonesia. Kondisi sosial masyarakat Timur Timur saat berada di bawah pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perkembangan di dunia pendidikan formal dan non-formal. Peningkatan ekonomi melalui program padat karya gaya baru dengan membuka berbagai lapangan pekerjaan. Proyek ini juga terdapat proyek kursus keahlian seperti mengetik, menjahit, dan sebagainya. Dan peningkatan kesehatan dalam menanggulangi penyakit-penyakit yang diderita masyarakat seperti anemia, TBC, dan sebagainya. Pelayanan sosial juga ditingkatkan untuk mengurangi efek dari pergolakan sosial. Namun, terjadilah tragedi Santa Cruz dan retaknya hubungan antara Indonesia dan rakyat Timor Timur. Pada tahun 1991 terjadi sebuah tragedi berdarah yang dilakukan TNI terhadap masyarakat sipil Timor Leste di pemakaman Santa Cruz. Saat itu pasukan TNI yang berpakaian preman dikabarkan menembak segerombolan pendemo yang sedang berkabung di pemakaman Santa Cruz. Hal ini diketahui setelah Sebastian Gomez tewas tertembak dan jasadnya ditemukan di dekat gereja motel. Setelah misa arwah gereja, kurang lebih 500 orang keluar dari gereja dengan membentangkan spanduk dan juga bendera Timor Leste. Mereka pun pergi menuju ke pemakaman Santa Cruz tempat jasad Gomez dimakamkan. Sampainya di Santa Cruz, TNI berpakaian preman telah bersiaga. Saat itu ada dua kata yang sangat terlarang bagi para personel TNI, yaitu PKI dan Palu Arit. Dan yang kedua adalah semboyan-semboyan separatis, yaitu usaha melepaskan diri dari NKRI, apalagi sebagian dari para jurid pernah kehilangan rekatnya akibat serangan para gerilyawan. Bendera Timor Leste dan teriakan dari para demonstran tentu sangat memancing reaksi. TNI mulai menembak para demonstran yang dianggap separatis ini. Dalam laporan Dewan Militer, peristiwa 12 November 1991 ini menewaskan kurang lebih 50 warga sipil. Masuk ke dilema besar proses kemerdekaan Timur Timur, dimulai dari tragedi Santa Cruz mendapat perhatian internasional, kemudian kemerdekaan Timur Timur pun dari tragedi ini akhirnya mendapatkan titik cerah, dan masyarakat Timur Timur akhirnya terpecah menjadi pro otonomi dan pro kemerdekaan. Kemudian akhirnya ditentukan bahwa penentuan pendapat rakyat Timur Timur ini akan diambil melalui pemungutan suara. Dengan hasil pemungutan suara, 78,5% mendukung Timur Timur merdeka, sedangkan 21% mendukung Timur Timur tetap di Indonesia. Dan ada 0,5% suara tidak sah. Dari hasil pemungutan suara ini, akhirnya secara resmi Timur Timur membebaskan diri menjadi Timor Leste. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.